Kalau orang-orang di seputar Betawi pinggiran itu dia tahu ngendrin, nggak tahu cara ngelepas endrin. Kalau orangnya asli di Betawi dan orang-orang di situ, endrin kemana jalannya endrin di air kali dia tahu. Kenapa? Dibarengin. Ini endrin dilepas, ini minyak tanah dibuang di atas atau oli. Jadi jalannya berbarengan. Gitu. Jalannya berbarengan. Yang untung, yang penghujung. Artinya apa? Kalau di situ mungkin dapat ikan itu kena endrin matanya perih, dia keluar. Endrin itu nggak bisa main di atas, endrin selalu di bawah. Sebelum ngendrinin kali, itu kali pasti dibendung, bukan kali lagi banjir, nggak bakal kuat. Zaman dulu, Anda masih ingat nanggok di kali Pesanggerahan, kagak dapet, kita bendung. Kita bendung lepasin endrin. Bukan selamanya, itu juga kita mesti minta izin juga sama kampung-kampung lain, Bang, hari ini. Kenapa? Ada air kali yang nyeplos ke sawah orang lah. Kalau ada endrinnya kan kita bisa dihukum, bisa kan begitu. Nggak boleh. Jadi ente mau endrin nih, laporan dulu. Itu bendungan gerojokan air dibendung dulu yang masuk ke empang orang. Kalau ada 15 empang bisa 15-15 nya mati itu ikan seadanya. Nanti kita minta izin dulu, Bang, nih begini, kita mau ngendrin ini hari. Jadi pagi-pagi dia berembuk dulu, ntar siang kita menanggok nih. Kalau nanggok kagak dapat jadi ngendrin. Tuh. Ceritanya begitu kalau ngendrin. Jadi minta izin dulu, Bang Matar. Ente kan ada di lor, yang di kidul nih. Ini yang di sebelah kidul mau ngendrin. Maaf ya, Bang, saya bendung dulu nih empang Abang. Dibendung tuh gerojokan air yang menuju ke empangnya Bang Matar, gitu kira-kira. Ente lagi di sebelah lor, begitu juga Rel. Bang, mohon maaf Bang ya, saya bendung dulu ya Bang ya, alirannya. Dan dilarang ngendrin ikan pada saat orang lagi nandur nih. Kenapa? Itu air sawah selalu dialirin dari sawah, dari empang ente ke sawah, dari sawah ente mungkin kelebihan ke sawah yang lain. Nah, pada saat nandur di blokan pertama kagak boleh, mati dah tuh kalau udah begitu. Pas padi lagi nunggu atau udah selesai musim motong, habis banjir tuh, tidak dalam posisi orang lagi nandur, kagak boleh itu. Jadi ada aturan khususnya. Kalau kata ente bilang apa, kearifan lokal apa itu namanya, kebijakan. Jadi gini, ntar minta izin dulu nih, ente kan air kali ente masukin ke empang ente, empang ada ikannya, dari empang lari ke bawah, ente baru nandur. Jadi minta izin dulu ya. Tuh, ente cuma memberikan waktu 3-4 jam. Kan ngalir terus dari sawah ente ke sawah yang lain. Kalau ente kekeringan, ya kalau dikit. Nah, kalau orang dulu emang dikit, bisa 2 hektar, 3 hektar. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sampai di sini apa nanti? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kebijakan orang Betawi di pinggir, sekitar Ciputat, ya Pondok Aren, sampai ke Jurang Mangu, itu karena masih kecil ngalamin nanggok. Karena nanggok kagak berawal dari mancing ikan banyak agak kena, kita tanggokin, nanggok kagak kena juga ya endrin gitu. Ya endrin udah terakhir mau ngapain, bahkan ya kagak jarang empang orang kita serokin juga kalau udah kena air endrin gitu juga. Dan ini berlaku sampai saat ini berlaku, berhubung sawahnya udah kagak, udah jadi mall, udah jadi apa yang kita endrin sekarang. Dan ada peraturan pemerintah sekarang tidak boleh. Seperti kali Cisadane nggak boleh ngelepas endrin, kali Pesanggerahan pun demikian, karena di penghujung banyak digunakan untuk sarana nyuci. Terus ikan itu kalau mau segar gimana setelah kena endrin? Ente kudu siapin ember atau bak, ikan keserok pakai seser atau tanggok dah zaman dulu, ditanggok, buang lagi ke air yang bersih gitu. Nah itu dia segar lagi gitu, dia segar lagi. Endrin itu dilepas kalau kali Pesanggerahan kapasitasnya 5 kilo. Lenger dah, jangan kata ikan, buaya berangkat. Ula berangkat dah gitu. Yang namanya ula, buaya segala rupa. Itu remis lah gitu. Layak kena gitu. Pokoknya kita sering banget dah. Terkecuali pada saat dia tapi banjir kan. Yang namanya kedung tidak pernah kena gituan. Kedung. Jadi endrin itu berjalan
kalau dia di atasnya minyak tanah kan nih, oli atau apa gitu buat tanda, itu anget tar. Tapi jadi begitu airnya dingin tuh nggak kena namanya. Tuh ikan banyak nyelesep di situ. Itu namanya kedung. Gitu. Kedung biasanya kayak lubang di dalam air, legokan di dalam air. Terus orang kampung suka cerita kalau banyak layak itu kasurnya buaya. Tuh banyak remis, banyak layak itu kasurnya buaya. Jadi janganlah di situ gitu. Kan terkenal banget Kaliangke. Di Parung Benying tempatannya tuh ada Kaliangke, ada Kaliwetan dipanggilnya. Kaliwetan kampungan nah. Kalau Kaliwetan nol itu nggak ada kedungnya, tapi kalau Kaliangke banyak kedung. Gitu. Itu orang zaman dulu pasti bilang ini kedung, ini ada buaya, si buntung namanya, Pegede Seni namanya. Ada orang namanya Seni, memang dia ahlinya di kali dah, jadi kayak macam kayak setan kali gitu, gedung kota kali. Kalau sekarang kayak Mang Idin, tuh gedung kota kali Pesanggerahan. Nah kira-kira begitu. Udah lo, masih mau bertanya gak?